Halo, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Nah, adapun materi kita hari ini yaitu mengenai tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, materi ini nanti akan membahas pengertian interaksi, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama ASEAN. Di negara ASEAN, ada salah satu kegiatan untuk meningkatkan interaksi sesama negara-negara tersebut, yaitu adalah SEA Games ya. Nah, SEA Games ini mungkin tidak asing lagi bagi kita ya. Nah, jadi kira-kira apa itu SEA Games ya? Nah, kepanjangan SEA Games yaitu Southeast Asian Games. Nah, ini SEA Games ini diadakan setiap 2 tahun sekali dan diadakan pada tahun ganjil ya. Nah, ini bergerak di bidang apa? Ya, bergerak di bidang olahraga. Apa sih tujuan diadakan SEA Games? Tentu adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama sesama negara ASEAN. Yang kedua adalah supaya meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sesama negara-negara ASEAN. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, kira-kira pengertian interaksi apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, jadi interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, kelompok dengan individu, ataupun kelompok dengan kelompok yang menghadirkan ketergantungan di antara keduanya. Nah, jadi di sini nanti akan kita pelajari bahwa setiap negara pasti adanya interaksi satu sama lain sehingga terjalin yang namanya kerjasama. Nah, sekarang kita memasuki faktor pendorong kerjasama ASEAN. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antara negara. Nah, sebagai contoh adalah beberapa negara penghasil minyak bumi sehingga membentuk yang namanya OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Nah, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand juga memenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah ataupun kondisi geografisnya. Oke. Nah, karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara. Nah, mungkin karena adanya perbedaan wilayah, mungkin dipengaruhi oleh cuaca, iklim, suhu, dan sebagainya, maka akan terjalinlah yang namanya suatu kerjasama. Nah, sebagai contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Nah, sekarang kita memasuki faktor penghambatnya. Nah, yang pertama yaitu perbedaan ideologi. Nah, tentu ideologi Indonesia apa ya? Iya, Pancasila. Nah, di setiap negara pasti berbeda-beda ideologinya. Tetapi walaupun berbeda ideologinya, tidak kemungkinan menutup diri adanya kerjasama antara negara ASEAN ya. Yang kedua adalah konflik dan peperangan. Nah, jelas dengan adanya konflik dan peperangan, maka ini salah satu menghambat kerjasama negara-negara ASEAN sehingga mengganggu stabilitas negaranya ya. Yang ketiga yaitu kebijakan protektif. Nah, di sini bahwa suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya sehingga bisa menghambat kerjasama yang harmonis.
Yang keempat, perbedaan kepentingan negara. Nah, ini jelas yaitu penghambat kerjasama ASEAN ya. Nah, jadi sampai disitulah materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Sekian dan terima kasih pembelajaran buat hari ini. Horas.